Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa? Kita sering mendengar tentang pendidikan nasional atau kata pendidikan. Pada video kali ini akan dibahas tentang pengertian, dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Berbicara tentang pengertian pendidikan, kita dapat melihat dari dua sisi, yaitu secara etimologi, yaitu hukum kata, begitu ya, atau secara harfiah, dan yang kedua adalah secara terminologi atau secara definisi. Biasanya kalau definisi diuraikan oleh para ahli. Secara etimologi, pedagogi ini atau pedagogi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pais yang artinya adalah anak, again, yaitu membimbing. Maka pedagogi ini artinya adalah membimbing anak, begitu. Itu adalah secara etimologi, dan secara terminologi banyak sekali para ahli yang menuliskan definisi-definisi dari pendidikan. Namun saya lebih menyoroti kepada apa yang ditulis oleh George F. Kneller, di mana pendidikan didefinisikan dalam dua makna, yaitu arti sempit dan arti luas. Berdasarkan George F. Kneller ini, untuk yang arti sempit, pendidikan adalah suatu proses mentransformasikan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah, pendidikan tinggi, atau lembaga lainnya. Sedangkan dalam pengertian yang luas, pendidikan berarti tindakan atau pengalaman yang mempengaruhi perkembangan jiwa, watak, ataupun kemampuan fisik individu. Selanjutnya kita dapat melihat dan memahami pengertian pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya bahasan kita adalah dasar pendidikan nasional. Apa sih yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi bagi kita selaku pendidik atau selaku adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa yang sedang belajar sebagai orang nanti yang akan bertanggung jawab, orang yang memiliki pengetahuan tentang pendidikan. Apa dasar dari pendidikan nasional di Indonesia? Berdasarkan teori, dasar pendidikan di suatu negara ternyata diambil dari ideologi yang dianut negara itu. Di Indonesia, tentu ideologi negara kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika kita meneliti lebih jauh atau lebih dalam tentang bahwa ideologi satu negara diambil dari keyakinan yang ada atau yang dianut oleh masyarakat, maka di Indonesia keyakinan beragama, yaitu agama Islam, menjadi dasar dari ideologi negara kita. Ini dapat kita lihat dari Pancasila. Dalam lambang Pancasila kita dapat melihat dengan jelas sekali bahwa lambang bintang, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, menjadi core atau menjadi inti dari seluruh sila lainnya. Ini berarti bahwa dalam menjalankan sila-sila lain yang berisi tentang nilai-nilai harus didasari oleh sila pertama.
Sementara fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian fungsi dasar pendidikan dalam pembangunan nasional. Ini ada ya, jadi di dalam satu negara, maka ketika untuk membangun bangsa, perlu ada satu upaya yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi yang kedua adalah menyiapkan tenaga kerja terdidik, terampil, dan terlatih. Yang ketiga adalah menyiapkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, rekan-rekan, mahasiswa, Bapak dan Ibu, pemerhati pendidikan, betapa penting fungsi pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas tentu akan membangun bangsa dan negara ini menjadi bangsa dan negara yang lebih maju dan menjadi bangsa negara yang kuat, yang memiliki pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, yang dapat diimplementasikan untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak dan Ibu, pendidik atau pemerhati pendidikan, sekarang kita beralih kepada tujuan pendidikan nasional. Kita ketahui bahwa tujuan adalah target yang harus kita capai atau yang hendak kita capai. Maka ketika tujuan atau goal atau sasaran yang harus dicapai dalam pendidikan di Indonesia dikemas melalui pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari banyaknya tujuan pendidikan nasional ini kemudian dikemas atau dipersingkat atau dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu capaian lulusan atau kompetensi lulusan. Di sini dari sekian banyak tujuan pendidikan nasional tadi, beriman bertakwa hingga demokratis bertanggung jawab, dikelompokkan menjadi 3, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pemerintah juga untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yang memang penting diwujudkan sehingga para lulusan akan mampu bertahan, akan mampu bersaing pada saat ini dan di masa mendatang, dibuatlah program yaitu Profil Pelajar Pancasila yang berisi tentang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, program ini tentu diselenggarakan dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam pendidikan ada jenjang-jenjang yang harus ditempuh atau dilalui oleh para peserta didik. Nah, di jenjang pendidikan anak usia dini, tentu ada tujuan yang memang berbeda dengan nanti tujuan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, untuk tujuan jenjang pendidikan anak usia dini adalah tertanamnya nilai agama dan moral atau terbentuknya moral, kemudian fisik motorik, kemudian tujuan tumbuh kembang kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Sementara pada jenjang pendidikan dasar ini adalah SD dan SMP, tujuannya adalah difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Pada jenjang pendidikan menengah umum yaitu SMA sederajat, ada SMK, ada juga madrasah aliyah dan lainnya. Tujuan dari jenjang pendidikan menengah umum ini yaitu difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Hidup mandiri tentu dapat kita pahami bahwa setelah lulus dari jenjang SMA, banyak para peserta didik yang langsung terjun ke masyarakat, bekerja, ada juga yang memang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada penjelasan ini sengaja lebih difokuskan kepada jenjang pendidikan menengah kejuruan. Tujuan dari jenjang pendidikan menengah kejuruan ini apa sih, begitu ya? Sebenarnya hampir sama dengan jenjang pendidikan menengah umum. Namun pada SMK atau sekolah menengah kejuruan lebih difokuskan kepada keterampilan dalam meningkatkan kompetensi sesuai dengan jurusan yang dipilih mereka. Apabila mereka misalnya keahliannya atau jurusan yang dipilihnya adalah otomotif atau mesin, begitu ya, maka mereka tentu diharapkan ketika lulus mereka akan mampu terjun ke dunia usaha atau dunia industri sebagai pekerja yang memang ada di bidang mesin atau otomotif. Sementara bagi para peserta didik yang memilih misalnya jurusan tata boga, tata busana, pariwisata, kemudian teknologi dan yang lainnya, mereka tentu sudah memiliki dasar dibanding dengan jenjang menengah umum, dan tentu dengan kompetensi yang dimilikinya ini akan memberikan lahan bagi para peserta didik untuk bisa hidup mandiri ataupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan jurusan sebelumnya. Sehingga mereka akan lebih profesional, akan lebih terampil, dan mereka akan lebih menguasai, memperdalam ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya di menengah kejuruan. Yang terakhir adalah tujuan jenjang pendidikan tinggi, yaitu difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menentukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, hasil dari lulusan jenjang pendidikan tinggi tentu diharapkan lebih memiliki kemapanan, baik itu di dalam sikap, di dalam pengetahuan dan keterampilan, sehingga mereka akan lebih bermanfaat bagi kesejahteraan dan bagi kemanusiaan, dan tentu akan sangat mendukung pembangunan di bumi tercinta Indonesia. Rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pendidik dan pemerhati pendidikan, yang disampaikan adalah apa yang saya pahami, sehingga apabila ada kekurangan, itu adalah karena kefakiran saya di dalam memahami apa yang memang sedang disampaikan. Terima kasih. Semoga Indonesia akan mampu mencapai tujuan pendidikan sehingga akan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang berguna untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Majulah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.